Selamat pagi dunia. Hehehe, sedap. Apa kabar kawan? Hehehe. Kali ini saya ingin menyajikan duba oles cendana. Ini base powdernya cendana, kemudian diolesi dengan kemenyan dan gaharu. Penasaran kan aromanya? Makanya biar nggak penasaran, asik. Beli dong. Cuma 55.000 nih ya. Ini beratnya 250 gram ya, seperempat kilo. Tapi cakep guys ya, cakep banget. Ini bisa dijadikan hamper, kan hadiah kado buat kenang-kenangan. Bisa menimbulkan suasana jejak yang cakep ya, jejak yang damai. Kan teman-teman memberikan ini nggak yang sembarangan, kan bisa ngasih ke teman-teman kerabatnya, keluarganya yang disayangi, yang benar-benar yang mendapat perhatian khusus lah gitu kan. Jadi jangan kasih sembarangan, bikin yang customize ya. Ini custom banget. Ini ibaratnya seperti kalau kita ngelukis itu kita pakai kanvas ya, ada kanvasnya itu cendana ya, bahan base powdernya cendana, dasarnya cendana itu kemudian dilukis dengan warna-warna yang indah ya, warna-warna dari aroma kemenyan dan aroma olesi dengan kami lapisi dengan aroma kemenyan dan gaharu. Makanya kami ngomongnya dupa oles ya. Oh, ini dia dupanya. Panjangnya 32 cm. Wes cakep ya. Ini terbakar ya. Kombinasinya cihuy punya nih kan. Jadi tergolong dupa basah. Jadi teman-teman yang mungkin ingin jadi reseller, jangan khawatir. Biasanya mungkin dipersulit ya kita kalau ngirim dupa ya, mungkin ya, karena dupa yang mungkin katanya gampang terbakar. Enggak, ini sulit banget bakarnya ya, karena dia dupa basah. Nah, bahan dasarnya air, bahan dasar aroma kami air. Kami bikinnya dengan cara yang tradisional, jadi nggak canggih-canggih amat ya. Ya nggak pabrikan, ini bikinnya nggak massal, bikinnya customize, dipesan baru kami bikin ya, karena memang dia punya apa, oh ada best before nih. Oh cakep. Dia punya cendana, kanvasnya ini benar-benar otentik banget ya. Tapi dia tidak mendominasi paduan aroma ini. Kemenyan itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai base note, namun dia sekarang posisinya middle note. Si gaharu ini light banget. Gaharu yang kita pakai ini yang jenisnya light, ringan, sehingga dia ini asiknya nih, si orang kalau penyanyi posisinya biasanya di bass gitu, suaranya berat itu di agak lucu, dia masuk ke bagian yang light. Ya, jadi ya lucu jadi wih. Jadi saya pikir ini paduannya unik ya. Paduan unik ini yang membuat kunci-kuncian dari frekuensi pribadinya seseorang itu terbuka gitu kan. Membuka pintu memori seseorang, frekuensi pribadinya ngepas gitu dengan frekuensi ini, sehingga membuka memori yang pas gitu loh. Klik. Memori tentang keluarga, memori tentang kehangatan, memori tentang kebanggaan, memori tentang rasa hangat. Saya lihat dari sisi lain dari penikmat aroma dupa ini, dan ada panggilan yang mengasihkan di sini, untuk seperti ajakan seorang teman yang ya kita main ya gitu.
yuk kita main bareng gitu, main kelereng gitu. Situ ada sukacita tuh masuk di sana, antusias, penasaran, pengen memenangkan, tapi tidak ada persaingan yang sengit gitu. Semuanya dilakukan dengan ketawa ya kan? Dengan riang gembira gitu. Nggak ada kecemasan, nggak ada. Biasanya kan kalau kita berkompetisi itu kan kita cemas ya, takut kalah gitu. Enggak. Seperti bermain waktu kecil gitu. Gimana? Yang ada gitu rasa ingin menang, tapi nggak ada takutnya gitu. Kalah ya sudah, lepas aja. Ini ajakannya begitu. Dan ini juga bisa dijadikan sarana untuk transformasi ya. Entah bisa digunakan dengan metode sembahyang, metode duduk, metode kontemplasi. Jadi ini masuk ke bisa menemani seseorang duduk dalam jedanya. Cendananya bass note yang enak, paduannya enak. Dia memainkan dengan sempurna aroma, menimbulkan wasana yang hangat. Saya melihat itu, wasananya hangat sekali. Seseorang yang merasa dingin, mungkin ya baru masuk ke suatu lingkungan yang baru, merasa tidak diterima. Kalau ingin membangkitkan mood kekeluargaan, mood yang hangat, bisa pakai duko. Duko yang padanan aroma gaharu, kenyal, dan base powdernya cendana. Kita serasa diterima gitu loh di dimanapun kita berada, kita nikmati. Mungkin di pertemuan keluarga, rasanya ya seperti akrab gitu loh, seperti kita sudah kenal lama gitu. Kok yo enak gitu, kok keluar aja gitu, sesuatu yang harusnya kita tahan-tahan kan. Kalau kita masuk ke lingkungan baru kan kita tahan-tahan lah, yang harusnya kita ngeplong aja gitu, jadi kembali ke sebuah hubungan yang nggak neko-neko gitu, sebuah hubungan yang terbuka, sebuah hubungan yang tidak jaim gitu. Enak. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai alat bantu ya, bantu untuk menciptakan suasana yang warm. Mungkin ini bisa dipasang, dihidupkannya di ruangan tempat menjamu tamu, di mana tamu itu adalah juru kunci bagi deal-deal bisnis yang matang, deal-deal bisnis yang memang kudu jadi ini dealnya gitu. Bisa ini. Jadi orang yang kita ajak bicara itu bisa jadi rasa deket aja gitu dengan kita, enak ya. Who knows gitu. Kenapa saya bilang begini? Ya siapa tahu frekuensi pribadinya ngepas gitu dengan sama dengan ini. Kenapa saya katakan demikian ya? Seperti keraguan-raguan enggak sih, enggak. Saya justru menikmati berada di daerah gray seperti ini, gray area seperti ini. Kenapa? Mirip lah. Salah satu contoh ya, ketika kita melihat foto ya, foto itu orang bisa melihatnya dari banyak perspektif ya, orang bisa melihatnya dari banyak value di situ. Kalau kita melihat foto, ada foto keluarga gitu, ketika value-nya seseorang itu melihat itu adalah value yang positif, bernilai buatnya tinggi, dia akan langsung masuk ke memori-memori itu kan. Dia mulai mengingat kembali siapa-siapa aja yang ada di foto-foto itu, yang terlibat bersamanya di momen-momen yang itu, ya kan. Di foto itu kan pengabadian momen. Pengabadian momen itu berfungsi untuk kita merimain kembali ya.
terus masuk lagi kita kepada memori yang lalu itu, gitu. Dan kadang mungkin bisa responnya kita tersenyum atau kita merasa haru gitu. Tapi di lain sisi, ketika ada seseorang yang menyimpan memori itu dalam bentuk value yang negatif, nilainya benar-benar jebot, rendah gitu, dia bahkan justru tidak ingin masuk ke memori itu. Dia ingin melupakannya, tapi nggak bisa. Ketika kita berusaha untuk menghilangkan memori itu, semakin kuat dia melekat, karena ada usaha untuk menghilangkan. Di sana terselip keinginan untuk tidak menerima memori negatif itu. Setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda-beda ketika ia melihat suatu visual. Anggaplah itu sebuah foto. Mereka tentu akan mengulitinya dengan caranya mereka. Foto itu kan pengabadian. Begitu juga dupa ini pengabadian. Jadi seseorang juga ketika dia mencium aroma dari dupa, di mana itu sudah melalui proses seni dupa ini, tentunya dia akan menangkap, menginterpretasi itu dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan memori yang dia simpan. Jadi interpretasinya akan berbeda-beda, penafsirannya itu akan berbeda-beda. Bagaimana dupa ini bisa mengantarkan seseorang pada memori-memori yang sebelumnya ngeklik di pikiran, ingatan. Ketika seseorang yang melihat foto itu, di mana ia menyimpannya dalam bentuk value yang negatif, dia akan berusaha untuk tidak ingin masuk lagi ke sana, masuk ke reaksi wajah yang kalau bisa tidak ada gitu. Tapi sulit untuk dilupakan. Semakin kita berusaha untuk menghilangkan memori itu, semakin dia melekat dalam pikiran kita. Karena di situ terselip ketidakinginan untuk menerima memori itu sejak kejadian itu terjadi, sejak memori itu tercipta. Salah satu caranya untuk agar kita tidak terikat dengan memori-memori masa lalu adalah menerimanya dan mengizinkannya untuk pergi. Ia akan hilang dengan sendirinya. Sedap ya? Hui. Oke, saya rasa gitu aja ya. Review dupa oles base powder cendana. Aromanya kemenyan Garut.